S23 series akhirnya launching juga guys secara global, termasuk juga di Indonesia. Ada 3 seri yang dikenalin, S23 yang versi standar, terus S23 Plus, dan yang varian tertinggi S23 Ultra. Karena gue sekarang berkesempatan buat hands-on langsung, makanya gue akan sharing ke kalian versi impresi gue tentang 3 seri ini, 3 seri smartphone flagship dari Samsung yang resmi beredar secara global. Yuk! Ini dia Samsung Galaxy S23 varian standar. Form factornya lebih ringkas daripada S22, tapi ukuran layarnya sebenarnya sama, 6,1 inci dengan panel Dynamic AMOLED 2X. Dan akhirnya varian standar juga udah didukung sama teknologi Dynamic Refresh Rate, karena sekarang refresh rate-nya udah berada di rentang 48 Hz sampai 120 Hz. Tapi kalian juga bisa kok pakai refresh rate yang standar di mentok 60 Hz saja. Cuman gua saranin pakai yang adaptif aja lah. Untuk layarnya sendiri, resolusinya tetap Full HD+, dan ada upgrade yang dikasih oleh Samsung. Ini cukup signifikan karena panel pelindungnya udah pakai Gorilla Glass Victus 2 yang lebih tangguh, lebih kuat juga, dan diklaim bisa tahan pecah meskipun jatuh ke lantai yang keras. Nah, untuk desainnya sendiri beneran beda dibandingin sama seri sebelumnya. Jadi ada 4 warna yang tersedia, dan salah satunya gue pegang adalah warna green. Bisa dilihat dari desainnya sekarang lebih seamless, lebih premium, lebih elegan. Gak ada frame kamera yang tebel lagi. Jadi sekarang 3 kameranya menyatu dengan sempurna menurut gua dengan bodi belakang smartphone ini. Jadi cuma ada 3 lingkaran kamera aja di bodi kaca dari Samsung Galaxy S23. Karena ini menjadi smartphone paling standar, tapi menurut gue ini jadi smartphone yang paling enak juga buat dipegang. Karena lihat, dipegang satu tangan tuh ini enak banget. Apalagi bezelnya tuh simetris, atas bawah kiri kanan lumayan simetris juga. Dan ngomongin soal materialnya, dia pakai material armor aluminium, jadi udah pasti kuat, build quality-nya juga terjamin. Nah, di bodi tipis ini tersimpan dapur pacu yang ngegas banget. Smartphone ini udah pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Chipset ini memang dirancang buat smartphone Samsung, khususnya Samsung Galaxy S23 series. Apa bedanya? Ya bedanya di clock speed-nya. Clock speed-nya sekarang udah mencapai 3,3 GHz lebih. Beda jauh dibandingin sama Snapdragon 8 Gen 2 varian standar. Jadi ada peningkatan performance grafis di smartphone ini. Jadi buat gamers mah ini udah OP banget sih istilahnya. Untuk sistem operasinya sendiri, smartphone ini udah berjalan di One UI 5.1. Jadi versi terbaru dengan basis Android 13. Jadi banyak banget fitur khususnya buat kreator konten. Ada object eraser, ada buat bikin stiker, juga ada penyesuaian palet warna. Jadi ikonnya tuh bakal sesuai dengan wallpaper ataupun lock screen yang kita pasang. Dan oh iya, di Galaxy S23 sendiri ada 2 varian memori, 128GB dan 256GB. Jadi kalian bisa sesuaikan budget sama kebutuhannya juga. Dan baterainya 3900 mAh dengan fast charging 25W, dan dia udah mendukung wireless charging juga. Nah, buat kameranya sebenarnya mirip dengan varian S22 generasi sebelumnya. Kamera utamanya dia pakai 50 megapiksel, kamera ultrawide-nya 12 megapiksel, dan kamera telefoto 10 megapiksel dengan optical zoom 3 kali dan digital zoom sampai 30 kali. Sementara kamera depannya 12 megapiksel. Jadi kamera depannya ada 2 mode, ada wide dan ultrawide juga, meskipun ini cuma ada 1 lensa aja. Bedanya apa dengan seri sebelumnya? Ya beda di ISP dan pemrosesan citra, pencitraan berbasis AI. Jadi karena berkat AI yang lebih canggih dan ISP yang lebih mutakhir juga di Snapdragon 8 Gen 2, jadi hasil fotonya bakal lebih baik juga. Dan apalagi buat kalian para kreator konten bisa ngerekam video 8K di 30 fps, bayangin. Cakep banget. Sekarang giliran S23 Plus, varian menengah yang sebenarnya secara spesifikasi sih plek sama banget ya sama S23 yang versi standar. Perbedaan signifikannya di antara kedua smartphone ini adalah ukuran layar, pilihan memori penyimpanan, sama kapasitas baterai. Sisanya sih persis mirip.
Jadi buat layar sendiri tetap pakai panel Dynamic AMOLED 2X, ukurannya 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, dan udah ngedukung adaptive refresh rate dari 48 Hz sampai 120 Hz. Dan pastinya sama kayak S23, S23 Ultra juga, dia pakai Gorilla Glass Victus 2 yang jauh lebih tangguh, jadi lebih kuat secara form factor, secara build quality, apalagi tetap juga pakai material armor aluminium. Buat baterainya, jadi baterainya kapasitasnya 4700 mAh dan punya kapasitas memori lebih nih, double, 256 GB sampai 512 GB. Nah, buat kameranya sama juga, 50 megapiksel buat kamera utama dan sepasang kamera 12 megapiksel dan 10 megapiksel buat telefoto. Buat kamera selfie-nya 12 megapiksel juga. Hasil gambarnya pas gue udah coba sih lebih tajam warnanya ya, karena secara detail kalian harus memperbesar gambar buat ngelihat perbedaannya secara signifikan, tapi secara warna lebih cakep di S23 series ini buat semua serinya. Dan begitu juga buat selfie yang lebih natural warnanya, dan kita bisa selfie dengan kondisi yang menantang, misalnya yang menghadap matahari langsung cahayanya yang over brightness. Jadi nggak bakal noise gambarnya. Secara spek sekali lagi sama dengan versi standar, tapi cuman ada beberapa perbedaan lumayan signifikan di ukuran layar, kapasitas baterai, dan juga besaran memorinya. Raja terakhir guys, S23 Ultra. Varian tertinggi, paling flagship, paling lengkap lah dibandingin sama dua saudaranya, S23 dan S23 Plus. Sama, ada 4 warna, dan salah satu yang gue pakai adalah lavender. Kayak lebih ke pink atau ungu kali ya, tapi ini pink sih. Ini lebih kayak girly gitu sih warnanya. Dan Samsung juga akan menyediakan warna khusus varian online-nya. Ya, ini buat S23 Ultra yang ada di Indonesia, ada 4 warna spesial yang bisa kalian pesan secara online sebenarnya. Dan 2 diantaranya gue pegang nih, Sky Blue dan Red. Cakep yang mana? Warnanya keren sih. Kalau gue jujur, gue lebih seneng warna yang Red, karena lebih beda aja dibandingin sama smartphone lain, mungkin smartphone flagship yang ada di Indonesia. Kalau Sky Blue kayaknya banyak sih ya yang punya warna kayak gini, tapi yang red jarang banget. Keren nggak? Dan Samsung Galaxy S23 Ultra ini banyak banget peningkatannya, meskipun secara desain tuh persis dibandingin sama S22 Ultra. Layarnya aja deh, tetap sama 6,8 inci Dynamic AMOLED 2X, resolusinya QHD+, dan refresh rate adaptifnya 1-120 Hz. Jadi lebih hemat daya lagi dibandingin sama dua saudaranya. Di kameranya, memang di kamera selfie-nya tuh seperti downgrade ya, dari 40 megapiksel jadi 12 megapiksel yang tersimpan di punch hole di bagian atasnya. Jadi S23 Ultra belum ngedukung fitur in-display kamera nih, masih tetap nampilin kamera di bagian atasnya. Tapi berkat AI dan juga sensor yang lebih baru kata Samsung, hasilnya bakal lebih sharpness, lebih detail juga, warnanya bakal lebih vivid dibandingin sama seri sebelumnya. Kamera utamanya 200 megapiksel dengan sensor terbaru. Dan 200 megapiksel ini ngedukung banyak fitur. Wider OIS misalnya, terus juga RAW dengan keluaran foto di resolusi 50 megapiksel, dan juga kamera ultrawide-nya 12 megapiksel, terus pasang kamera telefoto, yang satu telefoto biasa 10 megapiksel dengan optical zoom sampai 3 kali, dan satunya lagi telefoto periskop yang punya optical zoom 10 kali dan digital zoom, space zoom namanya, sampai 100 kali. Jadi jauh banget. Dan yang paling upgrade signifikan lagi sih dibandingin sama kamera dan juga layarnya adalah Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Dipasangin sama RAM 12 GB, terus 3 varian memori, 256 GB, 512 GB, dan 1 TB. Sementara buat baterai, 5000 mAh dengan fast charging 45 watt. Oke banget sih ini buat konten, kameranya bagus, layarnya bagus, speknya oke juga, dan banyak fitur lainnya. Karena smartphone ini udah berbasis One UI 5.1, 5.1 berbasis Android 13, dan juga pastinya jaminan upgrade OS rutin sama patch keamanan rutin dari Samsung. Oh iya, ketinggalan satu. Ada S Pen-nya cuy. Sekarang masih kayak seri sebelumnya, jadi S Pen-nya tetap embed di bagian bawah smartphone ini, dan kemampuan S Pen-nya jauh lebih baik lagi karena ada integrasi dengan Google juga dan fitur-fitur lainnya yang bakal gue jelasin di video review nanti.
Itu dia first impression hands-on sedikit dari Trio S23 series, varian standar, varian plus, sama varian ultranya. Dan buat harganya sendiri di Indonesia sebenarnya naik dikit sejutaan lah ya. Buat Galaxy S23 yang versi standarnya itu mulai dari 12,9 jutaan dengan base memory 128GB. S23 Plus-nya itu mulai dari 15,9 jutaan dengan base memory 256GB. Buat yang varian ultra mulai dari 19,9 jutaan dengan varian memori terendahnya itu 256GB dan RAM-nya 12GB khusus buat yang ultra. Gimana menurut kalian? Pilih yang mana? Yang compact S23, yang menengah S23 Plus, ataupun yang paling flagship varian ultranya? Komen di bawah.